selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kelas 11 IPA 5 ya? Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari salah satu untuk memimpin doa. Silakan siapkan ketua kelasnya. Ya, baik, Mbak Desti. Di tempat duduk siap, Bro. Laporan dari 11 yang mengikuti pembelajaran dari Bapak. Lanjutkan. Mulai. Selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi semuanya. Istirahat di tempat, Bro. Apakah hari ini berangkat semuanya? Ada. Jadi semuanya? Tidak. Dan dari siapa? Danika. Danika keterangannya kenapa? Oh, belum ada informasi ya. Ya, nanti tunggu informasinya dari BK ya. Baik ya. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kemarin materi kita sudah sampai mana? Dampak apa? Dampak kolonialisme dalam bidang apa? Pertemuan kemarin. Pendidikan ya, dampak kolonialisme dalam bidang pendidikan sudah kita belajar bersama-sama di minggu lalu ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dampak kolonialisme dalam 3 bidang. Yang pertama dalam bidang ekonomi, kemudian sosial dan juga politik. Nah, adapun kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kali ini yaitu menyambung pertemuan yang kemarin. Yang pertama ada tahap inquiry. Nanti kita bersama-sama akan melakukan diskusi kelompok ya. Nah, minggu kemarin kan kalian telah melakukan reka adegan sejarah. Sudah atau belum? Sudah. Nanti kalian didiskusikan bagaimana pelaksanaannya. Selanjutnya, setelah kalian berdiskusi menggunakan LKPD yang akan Pak Lentin bagikan, kemudian kalian akan melakukan presentasi ya, presentasi di depan. Setelah itu, kemudian penguatan materi dari saya, kemudian ada soal evaluasi. Untuk memulai materi pada hari ini, coba Pak Lentin ada sebuah gambar ya. Ada yang tahu? Apa gambar ini? Angkat tangannya yang tahu, Mas Delva. Itu Lawang Sewu. Lawang Sewu. Selanjutnya, setelah ini saya ada sebuah motivasi. Coba dibacakan yang keras dengan semangatnya. Ada yang mau membacakan motivasi ini? Mas Adi, silakan berdiri. Nah. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca pembela dari masa yang akan datang. Iya, tepuk tangan untuk Adi. Nah, kemarin kita sudah membentuk kelompok ya pada pertemuan kemarin. Ya, kita bagi kelas 11 MIPA 5 ini menjadi berapa kelompok? Ya, ada 6 kelompok. Baik. Nah, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD sama bahan ajar, semuanya sudah dapat? Mungkin ada yang belum? Sudah semuanya ya? Nah, silakan kalian mengisi identitas kelompok di LKPD tersebut. Kemudian, paling izinkan kalian untuk membuka gawe kalian masing-masing ya. Pastikan gawenya ada datanya ya untuk mencari referensi. Nanti terkait sumber referensi, linknya paling akan bagikan di kelas. Kelompoknya Mas Ahya ya. Ahya mana? Ya. Nah, Ahya kemarin sudah melakukan reka sejarah ya. Nah, kemudian kalian sekarang mencari referensi terkait dengan bidang yang kalian dapatkan. Ya, referensinya ada di bahan ajar, modul yang kalian punya maupun link yang saya berikan. Jelas ya? Ya, nanti kalau ada pertanyaan silakan saya Pak. Kalau juga ada yang perlu ditanyakan, sudah diisi.
ya dalam bidang budaya ya. Yang salah satu juga ada yang terkait dengan ideologi ya. Nah, silakan juga kalian bertanya ke kelompok kami. Kelompoknya kita di Indonesia ternyata diambil dari beberapa bahasa asing ya. Di situ kan ada beberapa contoh. Kalian bisa menemukan contoh yang lain ya. Banyak sekali kosakata di Indonesia itu diambil dari bahasa asing ya, dari Belanda, Portugis maupun Spanyol ya, dan juga Inggris ya. Di situ banyak sekali. Silakan kalian memberikan tambahan juga ya, kata-kata apa yang merupakan bahasa serapan. Jelas ya? Baik, sudah ya. Saatnya kita ke presentasi setiap kelompok ya. Nanti yang dapat presentasi ke depan itu akan mendapatkan penilaian tersendiri ya. Nama kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Oh ya, baik, kelompoknya Raisa ya, dan juga Mas Andika. Ayo, berikan tepuk tangan untuk kelompoknya Raisa. KPWT-nya sudah ada di rumah. Oh iya, ini. Baik ya, silakan paling langsung. Swasta untuk menanamkan model di Indonesia. Nah, tujuan belajar menerapkan politik hidup berbeda ini yaitu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Indonesia. Iya, oke. Raisa bisa dijelaskan itu bagaimana pengambilan gambarnya dan proses itu? Oh iya. Iya, Saya akan menjelaskan foto yang ada di layar. Nah, ini yang pakai baju putih itu diperankan oleh Andika sebagai bangsa darat. Terus di situ ada petani-petani atau PKBN tentang hukuman kuli ordonanti. Pada masa pelaksanaan politik itu terbuka, hukuman ini dijatuhkan bagi kuli yang kabur dari kontrak pekerja. Ada yang mau menjelaskan dulu saya? Nah, sahabat. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme dalam hubungan ekonomi di Indonesia. Yang pertama yaitu monopoli dan penguasaan suatu daerah atau koloni oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam hal perdagangan. Jadi pada gambar yang pertama ini itu ada reka adegan menceritakan tentang mentalitas Irlanda pada masa penjajahan kolonial Belanda. Jadi rakyat Indonesia merasa rendah dari kesenjangan sosial dibanding dengan orang-orang Belanda. Apa juga bisa disebut dengan budaya yang dirasa oleh suatu kelompok yang pernah dijajah. Jadi mentalitas kolonial itu keyakinan bahwa budaya atau mental si penjajah itu lebih unggul daripada yang dijajah. Terus untuk gambar yang kedua, Pertanyaan atau sampai Iya, yang tinggi yuk pertanyaannya. Yang tanya siapa? Ambilannya, oke, Mas Arya ya. Baik. Perkenalkan, nama saya Arya Masudi dari kelompok 5. Di sini saya akan bertanya soal hukuman kuli ordonanti. Itu yang memperagakan sebagai kuli ordonanti siapa? Ya, boleh ya, pertanyaan silakan dijawab ya, salah satu pertanyaannya. Yang meragakan ini apa kuli ordonanti? Nah, ini dikasih apa kan dijelaskan ya. Oh ya. Silakan. Menurut ini gambar ini jadi kan hukuman yang dijatuhkan pada kuli yang kabur dari kontrak kerjaan yang telah disepakati. Nah, ceritanya tuh ini patah tuh jadinya. Oh, yang berarti jadinya siapa di sini? Patah. Ya, oh patah yang dikasih hukuman yang ke. Iya. Ya, itu proses kita dilakukan. Ya, terus pilihannya itu kan ada itu loh kayak tempat gitu loh. Nah, terus si patahnya tuh tidur di situ kayak enggak. Terus nanti ditali dari bawah jadi terus nah nanti terus ditali di bagian atas. Jadi betul. Iya. Tapi cuma Berapa ya? iya. Apa kan cukup jelas Itu gitu. kan kulinya itu kata terus yang lain itu apa? Oh, Tapi saya nggak tahu. Nah, ya, silakan. jadi ceritanya tuh yang pakai baju putih itu nah itu belanjanya terus yang itu loh lagi duduk di bawah nah itu ceritanya kayak keluarganya patah itu loh nah itu kita
kabur dari kontrak kerja. Iya. Apakah sudah cukup jelas ya? Terus itu kan terus itu kan ada maksud untuk dijadikan bagi guru yang kabur dari kontrak pekerjaan yang telah disepakati, maksudnya kontrak pekerjaan itu. Iya. Kayak misalnya kan Walah itu kayak kontrak kayak kerja di pertanian itu loh. Nah tapi dia kayak kan kalau itu kan kayak ditekan awas itu. Nah jadi nggak pantas kayak kabur dan pas kabur tetangga harus diberi. Oh, ya. Iya. Baik ya, ini presentasi kalian. Kalian sudah melakukan kegiatan presentasi begitu baik ya. Ini semuanya hasil reka adegan sejarah yang setiap kelompok lakukan ya. Baik, kalian telah melakukan diskusi. Selanjutnya kalian akan mereview sebentar ya dampak kolonialisme dalam bidang di Indonesia dalam bidang ekonomi ya. Dalam bidang ekonomi ternyata kolonialisme itu memberikan sebuah pengaruh atau dampak ya. Misalkan kita melihat suatu hal ya atau sesuatu pandangan, kita melihatnya tidak hanya dari hal satu sisi saja, tetapi dari banyak sisi ya. Begitu juga penjajahan bangsa barat, kita melihatnya tidak dari satu sudut pandang ya. Seperti mata uang ya, kalian punya uang logam enggak? Ya, uang logam ada berapa sisi? Nah, seperti itu kalian melihat dampak penjajahan itu ada dua sisi, yaitu dampak positif sama negatif. Ya, walaupun kebanyakannya negatif, tapi kita harus akui beberapa dampak positifnya. Nah, selanjutnya kalian ke tahap evaluasi. Paling ini di sini ada kuis, ya, sesuai tahapan kita tadi ya. Nah, kuisnya berisi hanya 5 pertanyaan ya, 3 isian pilihan ganda, yang 2 isian singkat dan juga esai. Sudah saya kirim ke Mbak Raisa, tolong bisa di grup. Nah, kemudian paling diizinkan kalian untuk mengerjakannya ya. Silakan dikerjakan waktu 7 menit ya. Silakan dikerjakan. Di situ ada 5 soal. Ya, itu ya pembelajaran hari ini. Sebelum Pak Lentin menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mungkin ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Angkat tangannya. Iya, Mas Adi Dure, perempuan aja dulu ya, Mbak. Iya, silakan Mbak. Dampak kolonialisme di bidang sosial. 1. Terjadi perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat. 2. Terjadi mobilitas sosial dengan adanya transmigrasi. 3. Munculnya golongan buruh dan majikan karena berdirinya pabrik dan perusahaan. Nah, berdasarkan hasil kuis, nanti kalian lihat hasilnya. Kemudian nanti yang untuk yang nilainya masih di bawah 75 ada remedi ya. Remedinya nanti saya berikan link, kalian dapat mengerjakan kembali. Kemudian yang lebih dari 75 nanti kalian bagikan sebuah link berupa artikel ya. Nah, nanti kalian dapat analisis ya. Jelas? Ya, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ya, satu rasa ya, kita sudah belajar sejarah Indonesia pada hari ini sudah 2 kali 45 menit ya dalam kegiatan pembelajaran sejarah. Besok kita akan mempelajari dampak kolonialisme dalam bidang yang lainnya ya, dalam pendidikan sudah, sosial, ekonomi dan juga budaya sudah ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, berarti besok silakan di rumah kalian pelajari materinya terlebih dahulu ya.
Sekian ya kegiatan pembelajaran sejarah hari ini. Kurang lebihnya para mohon maaf. Semoga kalian tetap sehat semuanya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.